Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Wah, Dokter Is, terima kasih atas keterangannya. Jadi saya teringat pada orang tua. Salam hormat pada orang tua, pada saudara-saudara yang di sana juga salam hormat saya. Ya bagaimanapun juga saya lebih muda mungkin dari yang sekarang ini. Dari Dokter Is, mungkin itu orang tua saya juga. Saya anggap orang tua ya, Dokter Is. Saya ingat orang tua saya juga udah hampir 90 tahun, Dok. Tuh, udah hampir 90 tahun tapi Bapak masih bugar gitu kan. Kenapa? Ada rahasianya. Kalau pinginnya menghadirkan ke sini gitu kan, supaya jadi saksi beliau ini udah usia hampir 90 tahun tapi masih wah luar biasa, masih bugar gitu kan. Masih pandangannya bicara masih gagah kalau Insya Allah nanti saya akan hadirkan orang tua saya juga sekaligus guru saya. Nah, teman-teman semua, saudara-saudaraku, hormat pada orang tua itu sudah menjadi hak kita gitu kan. Kenapa? Harus kita ambil gitu kan. Wajib itu ada sesuatu yang dipaksakan, tapi kalau sudah hak itu berarti kan kita yang harus di sini, di hati gitu kan. Dalam istilah saya dapat kunci wasiat dari guru itu kan, kelak kamu akan mengerti dengan namanya usia yang barokah gitu kan. Emang faktor usia itu siklus alami, Dok gitu. Ada dikurangi dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, penciumannya, rambutnya, caranya, giginya, fisik tadi kan. Memang itu sudah faktor alami, bahkan sudah siklus yang harus dijalani gitu kan, diterima. Maka seyogyanya kita wanti-wanti gitu kan, dengan kondisi seperti ini harus segera kembali. Bahkan saya dapat filsafat dari orang tua saya, hati ya badan. Yang dijelaskan tadi dokter itu luar biasa. Kalau saya simpulkan tadi, sampai tadi, siap berkeringat. Keringat, kata Sunda mah keringat gitu kan. Keringat, apa sedang ingat. Maka ingatannya mesti kita kelola. Dengan bagaimana? Dengan mendalami hati, kembali. Kita harus kembali kepada hati, kembali kepada keyakinan kita bahwa nama kita hasil dari bubur merah, bubur putih, ataupun dengan siklus kesakralan orang tua kita memberi nama. Karena mungkin hanya manusia ya yang memiliki nama-nama itu satu tapi banyak, itulah manusia. Hati ya badan tadi ya. Bagaimana usia kita menjadi barokah atau manfaat? Bagaimana ilmu kita supaya bermanfaat? Bagaimana harta kita supaya bermanfaat? Nah, itulah dunia. Hukum dunia, bagaimana hati itu menjadi badan kita. Nah, bagaimana badan itu menjadi hati kita. Jangan sampai tadi makan hati terus. Karena tadi peka, perasaan, dan sensitif semakin usia. Tapi bagaimana kita tadi hati ini menjadi sesuatu yang hidup. Maka kenali dulu. Satu, kemarin sudah diurai, bergetar hidup itu. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berbunyi. Nah, getar, gerak, bunyi itu bisa menjadi frekuensi gelombang. Getaran itu bagaimana menghasilkan getaran. Nah, getaran itulah yang tadi bisa mengaktifkan impul-impul di dalam tubuh kita, frekuensi menghasilkan energi, kekuatan. Nah, bagaimana hati kita supaya bergetar?
Maka tadi kembali, pulanglah sekarang. Bayangan yang tadi pikiran itu selalu keluar, kembali. Masukkan ke hati. Supaya hati ini memakan, bukan memakan hati, makan hati, tapi hatinya harus makan. Bagaimana cara hati itu makan? Ingat, eling, sebutkan saja. Maka malam ini saya mengajak hati kita bergetar. Getarkan hati kita. Bagaimana cara kita? Sebutkan, eling. Bagi ada yang orang tuanya, sebutkan, panggil saja orang tua. Panggil saja orang tua. Bagi ada guru, panggil saja gurunya. Yang ketiga, panggil yang sebelah kita. Ada yang suaminya, panggil suaminya. Ada istri, panggil istrinya. Tadi sebutkan. Pertama, silakan panggil keyakinan Tuhan Anda masing-masing dalam hati. Yang kedua, panggil orang tua. Panggil orang tua saya, Bapak Asrani, Mak saya Kartini. Saya panggil dalam hati saya. Yang kedua, istri saya panggil. Ini contoh, saya panggil dalam hati saya, panggil istri saya. Nah, silakan bagi yang tadi istri manggil ke suami, suami panggil ke istri, ke dalam hatinya. Itu cara mengembalikan supaya hatinya bergetar. Karena fungsi getaran inilah yang akan menghasilkan tadi energi. Energi apa? Energi medicine. The power of energy medicine itu tidak harus lari ataupun gerak aktivitas yang ini, tapi yang utamanya adalah hatinya dulu. Karena hati ini kalau dalam kesehatan itu akan menghasilkan tapi itu mengalirkan darah, memfungsikan hatinya ke jantung, jantung mengalirkan darahnya ke sekujur tubuh, sampai tadi ke pikiran, sampai hatinya itu lalu berucap, lidahnya bergetar dan akhirnya keluar suara. Nah, itulah yang maksud tadi akan menimbulkan hawa seorang, atau dikatakan tadi inner dan out, kecantikan luar dalam, inner beauty kan ya istilahnya, tadi Dr. Is bilang inner beauty. Nah, itu yang disebut dengan hawa. Jadi yang frekuensinya dari hati naik, bergetar, akhirnya keluarlah rasa yang ada di lidah bergetar, udah gitu terucap. Dan itulah yang menjadi akhirnya skema menjadi aura badan. Nah, biasakan pola makan. Nah, pola makan yang bagaimana? Hati juga harus memiliki pola makan. Karena hidup ini mesti makan. Nah, tadi dengan frekuensinya, aduh, lansia mah gimana? Makan segala nggak boleh. Nah, tadi hatinya yang harus makan. Bukan makan hati ya, tapi hatinya yang harus makan. Karena pola hidup, pola makan tergantung tadi. Hidup yang sehat tergantung pada pola makan. Ada makanan hati, ada makanan jiwa, ada makanan raga, gitu kan. Nah, kita olah hati ini supaya saya ajak makanan hati ini, saudara-saudara di sana bergetar. Kalau hati sudah makan, dia akan bergetar, dia akan tumbuh, dia akan besar. Sama. Orang akan kembali kepada hatinya, maka dia akan kembali kepada rumahnya. Nah, kalau ciri identitas orang sudah kembali kepada rumah, contohnya, ibu-ibu bapak sekalian di sana ada anak sedang dalam perjalanan gitu kan. Terus kalau sudah sampai ke rumah, misalkan ditelepon, udah sampai ke rumah belum? Bagaimana rasanya? Kalau ada kabar orang tua nih, kita ngasih kabar nih ke orang tua gitu kan ya. Anaknya telepon, udah mau pulang gitu ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan kan belum nyampe. Gimana rasanya? Ditelepon kan, ditanya, udah pulang belum? Udah nyampe rumah belum? Masih was-was. Nah,
telepon lagi, udah nyampe rumah belum? Udah. Nah, apa yang diucapkannya ke orang tua, segala macam rasanya? Syukurlah. Nah, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Pasti Pak, ibu-ibu apa semua kalau dapat ada cucu atau anak udah nyampe ke rumah, apa rasanya? Tenang, plong. Oh, anak saya udah sampai di rumah. Tenang. Nah, orang yang sudah sampai pada rumah, orang yang sudah sampai pada tujuan, artinya dituju rumah tadi, hati tadi, tenang. Tenang. Karena kalau kita tadi kembali kepada hatinya maka terus itu akan muncul tenang, ketenangan. Nah, ketenangan itulah akhirnya bisa tadi membuat berpikir baik, bergerak baik, berbunyi baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita kembali kepada rumah. Itu hati kita. Dengan bagaimana? Ingat. Bahkan akan tadi ingat. Bukan mengeluarkan keringat, panas artinya. Bergetar. Hatinya bergetar. Udah hatinya bergetar, dia naik. Sampai akhirnya ke lidah ke rasa. Apa yang dirasakan tubuh ini sampai akhirnya menjadi badan. Itulah disebut hati ya badan. Akhirnya hati ya badan dan badan ya hati. Baru di situ ke nurani jadi cahaya. Baru ke jiwa jadi kekuatan, daya. Nah, hati nurani jiwa. Jiwa apa? Itulah dikatakan tadi yang luar biasa, yang besar. Karena tumbuh, karena dikasih makan. Kita akan besar, tumbuh kalau kita makan. Hati ini juga harus makan, jiwa ini mesti makan. Maka tadi berbesar hati, berjiwa besar. Berbesar hati, berjiwa besar, pandangan luas. Nah, tadi kembali semuanya. Sebelum kita pulanglah sekarang. Maaf nih ibu-ibu bapak sekalian, saya mengajak pulanglah ke dalam hati. Dalam kondisi seperti ini saat ini, dengan aturan segala macam dikatakan PSBB, dengan kondisinya adanya virus corona, semua harus diam di rumah. Berarti itu secara aturan itu emang mesti kembali pulang ke rumah. Nah, apa intinya dari pelajaran ini, aturan ini? Saya kembali ke hati. Apa yang dimaksud orang sudah kembali ke hatinya? Tadi, orang yang sudah sampai di rumahnya, itu dia akan tenang. Apa yang dirasakan? Ketenangan. Dan berpikirnya baik, jiwanya baik, rasanya pun baik. Kalau sudah menjadi orang baik, maka akan muncul kebaikan-kebaikan. Derma tadi, hartanya itu menjadi derma. Harta ini adalah dari ujung rambut hingga ujung kaki, lahir hingga batin. Itulah harta dunia sebenarnya. Itulah yang akan mengeluarkan kebaikan kalau sudah menjadi orang baik. Kalau sudah mengeluarkan tadi kebaikan, maka akan tiap hari akan menjadi sesuatu yang baik dan menjadi sesuatu yang terbaik. Mari kita menjadi orang baik. Bagaimana orang baik? Kembali kepada. Bagaimana? Pulang, getarkan hati kita. Suruh makan ini. Hati ini suruh makan. Bagaimana? Suapin. Bagaimana asupan? Dengan cara mengucap, dengan cara mengingat. Sebutkan tadi Tuhan Anda, ya ibu-ibu bapak sekalian, Allah, Tuhan yang dibuat seorang Bali, itu kan, siap. Sebutkan. Yang kedua, panggil orang tua kita, baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada, sebutkan saja. Yang ketiga, yang punya pasangan, sebutkan pasangannya.
panggil saja. Yang kamu anak, sebutkan saja, panggil yang nama kesayangan, ya, panggil. Itu sudah makan. Nah, sehari kita lakukan ini berapa menit? Minimal 15 menit. 15 menit. Panggil, sebut, sampai bergetar, sampai menimbulkan rasa hangat, sampai naik ke lidah, tak, bergetar lidahnya. Nah, bagaimana sampai lidah itu bergetar dari hati ke lidah? Itu akan ada rasa. Rasanya efeknya ke badan. Badannya akan, aliran darah ini bergetar, kerasa. Nah, bergetar, akhirnya sudah bergetar, akhirnya bergerak. Si raganya ini bergerak mengikuti jalurnya. Nah, itulah yang akan disebut energi medicine. Sudah mengeluarkan energi medicine. Itulah yang nanti keluarnya itu tadi inner beauty, kecantikan luar dalam. Disebut tadi kata istilah saya, hati ya badan, badan ya hati, maka dia akan hati-hati terhadap apa. Nah, dayanya tadi, insya Allah, mari saya mengajak bagaimana sih cara menggetarkan hati sampai ke lidah. Nanti saya udah mengucap kok, berzikir ataupun mengucap, tapi tidak merasakan ada getaran ke badan kan, bahkan sampai ada keluar keringat. Betul, sampai keringat, sampai panas. Nah, itu bagaimana caranya? Ada cara-caranya, teknik metodenya, sampai mengeluarkan tadi rasa hangat di badan, bahkan sampai keluar keringat, sampai ada setrum gitu kan ke badan. Nah, itulah yang tadi mengaktifkan, ya, mengaktifkan tadi kekuatan hati, bahwa hati ini ada kekuatan dayanya. Tidak sembarangan Tuhan menciptakan manusia dengan hati. Nah, itulah disebut anugerah. Ada hati dan ada akal fikir. Insya Allah. Maka dikatakan ada taufik dan hidayah. Taufiknya itu adalah pikirannya, gitu kan? Hidayah adalah hidupnya di sini tadi. Ayatnya, hatinya hidup. Harus hidup. Bagaimana? Kasih makan.